Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 Entrepreneurship 2 yang beranggotakan saya sendiri Siska Wulandari NIM 190118 dan Siti Ramlah dengan NIM 19011121. Di sini kami akan membahas tentang konsep diagnosis bisnis dan vital sign konsolidasi bisnis. Yang pertama yang akan kami bahas yaitu tentang pengertian diagnosis bisnis. Diagnosis bisnis sendiri merupakan suatu hal penting bagi organisasi dalam kaitannya dengan perubahan. Diagnosis bisnis adalah suatu aktivitas dokumentasi dan analisis aspek-aspek dalam suatu bisnis berdasar atas tujuan tertentu yang menghasilkan sajian informasi yang faktual tentang kondisi bisnis tersebut sebagai bahan pertimbangan kebijakan berikutnya. Untuk konsepnya itu terdiri dari berbagai macam, mulai dari manfaat diagnosis bisnis, model diagnosis bisnis, kemudian ada cara pendampingan diagnosis bisnis, subjek yang melakukan diagnosis bisnis, dan pada saat kapan diagnosis bisnis tersebut dilakukan. Kemudian untuk manfaat diagnosis bisnis sendiri itu ada memudahkan dalam memahami dan mengidentifikasi permasalahan bisnis dan hubungannya dengan perubahan lingkungan, membantu dan merancang intervensi yang diperlukan bagi bisnis untuk meningkatkan kinerja, membantu merancang bagaimana melakukan perubahan dalam bisnis. Kemudian untuk modelnya yaitu ada Force Field Analysis atau FFA, yaitu merupakan suatu analisis yang digunakan untuk perubahan organisasi menuju kondisi yang lebih baik. Kemudian ada Life's model. Life's model ini dibagi menjadi 4 variabel, yaitu struktur, tugas, teknologi, dan sumber daya manusia. Kemudian ada Open System Theory. Premis dari teori ini adalah organisasi dianggap sebagai sistem sosial yang punya ketergantungan dengan lingkungannya. Kemudian ada McKinsey 7S Framework yang dikembangkan oleh perusahaan konsultan McKinsey & Company berdasarkan hasil riset terapan yang telah dilakukan pada industri dan bisnis. Pada model ini terdapat 7 variabel yang semua variabelnya dimulai dengan huruf S sehingga disingkat menjadi 7S. Ketujuh variabel tersebut adalah struktur, strategi, sistem, skill, style, staff, dan shared values. Lalu ada cara kerja pendampingan diagnosis bisnis yang terdiri dari capturing, memotret, confirming atau memastikan, installing atau mempersiapkan, implementing atau menjalankan, dan yang terakhir adalah improving atau menjelaskan. Ya, untuk yang pertama, capturing atau memotret yaitu adalah proses pendokumentasian dan penulisan pengetahuan implisit, pengalaman seseorang atau sekelompok masyarakat yang biasanya tidak didokumentasikan dalam bentuk literatur atau publikasi. Kemudian confirming atau memastikan itu adalah proses memastikan bisnis dalam menentukan kesehatan bisnis serta perkembangan dan kemajuan bisnis yang akan datang dalam bentuk konfirmasi, baik itu dalam bentuk rekaman ataupun dokumen yang mengindikasikan telah terjadi sebuah transaksi dalam suatu bisnis dari pihak yang bersangkutan. Kemudian ada installing atau mempersiapkan, yaitu adalah tahap untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan biaya yang dikeluarkan untuk menempatkan membahas aset kepenggunaan suatu bisnis. Lalu ada implementing atau menjalankan, yaitu tahap penerapan manajemen strategis dalam bisnis yang melibatkan kemampuan manajerial, administratif, dan persuasif untuk menerjemahkan alternatif yang dipilih menjadi tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang terakhir adalah improving atau menjelaskan, yaitu tahap mengeliminasi kesalahan-kesalahan, memberikan perusahaan keuntungan yang kompetitif dengan peningkatan proses bisnis, memenuhi permintaan pelanggan, dan tujuan bisnis yang lebih efektif. Kemudian untuk tujuan diagnosis bisnis yaitu mengetahui kondisi kesehatan bisnis. Bagaimana untuk mencapai keberhasilan pada suatu bisnis bukan hanya terfokus pada produksi, kualitas, dan omset saja, namun juga harus mengetahui dan memperhatikan kondisi kesehatan bisnis, seperti selalu memperhatikan stok produk, menghitung dengan tepat stok minimal yang harus dipenuhi, kemudian mengawasi dan memperhatikan kondisi pinjaman atau utang, memantau dengan seksama profit dan keuntungan bisnis, laporan secara aktual mengenai aktivitas penjualan, kemudian mengidentifikasi permasalahan bisnis, yaitu aktivitas atau suatu hal yang harus dipelajari dalam menganalisis setiap permasalahan atau kesenjangan yang seharusnya terjadi atau apa yang terjadi sekarang pada suatu bisnis. Secara umum, permasalahan dalam suatu bisnis meliputi permasalahan administratif atau operasional dan juga permasalahan yang bersifat strategik. Untuk solusinya yaitu
biasanya terdapat pada dokumen-dokumen kerja atau kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam suatu bisnis perusahaan dan juga menyikapinya dengan konsep atau pemikiran yang lebih kreatif. Kemudian mengidentifikasi sumber permasalahan bisnis. Ada berbagai macam dalam mengidentifikasi permasalahan bisnis, yaitu dari waktu, kurang percaya diri, tidak adanya dukungan keluarga, pindah bidang bisnis, perang harga, ataupun manajemen keuangan yang buruk. Sedangkan untuk subjek yang melakukan diagnosis bisnis yaitu ada manajemen internal, calon investor atau debitur, calon pembeli, konsultan, atau pendamping. Dilakukan diagnosis bisnis pada saat ketika bermasalah, mau dijual, rencana investasi, rencana pengembangan, mengajukan pinjaman atau recovery, ataupun aktivitas rutin. Untuk langkah-langkah diagnosis bisnis, yang pertama ada intervensi, adalah tindakan perspektif kebijakan suatu bisnis untuk memperbaiki kegagalan pasar dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada rencana aksi, yaitu memiliki tujuan untuk membantu perusahaan mengelola strategi bisnis yang akan dijalankan. Kemudian yang ketiga, implementasi, yaitu proses yang menempatkan rencana strategis ke dalam tindakan-tindakan yang bertujuan untuk memperkuat bisnis. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi bisnis penting dilakukan oleh setiap pelaku usaha secara berkala. Hal itu dimaksudkan untuk mencari tahu kesalahan atau memperbaiki kesalahan dalam usaha yang dijalankan. Karena perlu diingat bahwa tidak ada yang mungkin suatu usaha itu berjalan mulus-mulus saja. Lalu ada 4 hal yang perlu dievaluasi dalam bisnis. Yang pertama, evaluasi cash flow bisnis. Cash flow sendiri itu merupakan aliran uang masuk dan uang keluar dari total keseluruhan uang pada suatu bisnis. Kemudian evaluasi kinerja dan target bisnis. Lakukan evaluasi kinerja dan target bisnis yang sudah kita capai selama ini untuk menunjukkan performa dari hasil kinerja kita. Dan juga untuk mengetahui apakah ada kesalahan-kesalahan yang ada dalam bisnis kita tanpa kita sadari. Performa dalam bisnis harus selalu ditingkatkan karena pastinya untuk berkembangnya suatu bisnis otomatis memerlukan kinerja yang maksimal. Meningkatkan performa bisa dengan meningkatkan skill maupun memaksimalkan waktu kerja. Lalu selanjutnya adalah evaluasi target bisnis. Mungkin saja ada target-target bisnis yang belum tercapai atau terlewat, karena bisa jadi bisnis kita tidak berkembang karena ada beberapa target yang terlewat atau kurang maksimal dalam menjalankannya. Yang ketiga, evaluasi pengembangan produk. Selanjutnya adalah evaluasi kualitas produk. Seiring berjalannya waktu, maka banyak orang yang akan membuat produk yang sama dengan apa yang kita buat. Jika kita tidak melakukan pengembangan produk, maka para calon pembeli akan beralih ke produk lain. Lakukan evaluasi produk, apakah produk fisik atau jasa yang kita tawarkan saat ini memiliki nilai jual dibanding dengan produk orang lain. Fokus untuk menciptakan nilai jual yang unik dan fitur yang tidak dimiliki oleh produk orang lain. Dengan menawarkan lebih banyak manfaat, para calon pembeli akan cenderung tertarik pada produk atau layanan kita. Lalu konsumen juga manusia biasa yang juga bisa bosan, maka lakukan pengembangan produk seperti menciptakan varian lain atau jenis produk lain. Kemudian evaluasi masalah yang kita tidak sadari. Selanjutnya adalah melihat masalah-masalah yang tidak kita sadari ada di dalam bisnis kita. Contoh hal-hal yang tidak kita sadari seperti kepuasan pelanggan terhadap produk kita sampai dengan janji yang belum kita ditepati pada konsumen lama. Kemudian ada vital sign konsolidasi bisnis. Vital sign bisnis adalah ukuran statistik berbagai fisiologis yang digunakan untuk membantu menentukan status kesehatan suatu bisnis atau untuk mengetahui kondisi bisnis yang sehat sesuai dengan pertumbuhan yang menunjukkan bisnis menjadi penanda tercapainya target-target dalam setiap ukuran berpeluang untuk dikembangkan. Jadi setiap proses pertumbuhan bisnis pasti memiliki vital sign, sedangkan konsolidasi bisnis adalah sebuah kondisi di mana dua perusahaan atau lebih melebur menjadi satu untuk menghasilkan perusahaan masing-masing. Kemudian ada fase pertumbuhan bisnis. Yang pertama ada motivating. Motivating itu yaitu di mana seseorang sudah sangat ingin berbisnis tetapi belum memulai bisnisnya. Biasanya calon pengusaha ini masih dalam kondisi bingung dan ragu mau memulai karena trauma atau ketidakyakinan dengan berbagai rencana. Kemudian ada starting, yaitu bisnis sudah dimulai fase implementasi rencana-rencana bisnis. Startup tidak ditentukan berdasarkan omset atau durasi waktu, melainkan dari tuntasnya konsolidasi pilar bisnis atau produk, pasar, uang, dan orang. Kemudian ada stabilizing.
Fase stabilisasi bisnis mulai bekerja berdasarkan sistem dan alur pendelegasian yang jelas strategi. Kemudian ada spreading. Spreading ini yaitu fase penggandaan nilai bisnis, franchise, cabang, anak perusahaan, diversifikasi produk, dan pasar ETC. Kemudian ada freedom. Freedom ini fase di mana merasakan suatu kebebasan setelah semua tahapan telah dilalui dan mencapai tahap kematangan, ketika terdapat pertumbuhan dan perubahan yang lebih cepat untuk dihadapi. Dari kesimpulannya, diagnosa bisnis merupakan suatu hal penting bagi organisasi dalam kaitannya dengan perubahan. Konsepnya membahas tentang pengertian diagnosis bisnis, model diagnosis bisnis, cara pendampingan serta langkah-langkah diagnosis bisnis dalam upaya mengembangkan bisnis ke arah yang lebih baik serta manfaatnya. Sedangkan vital sign konsolidasi bisnis yaitu kondisi menentukan kesehatan bisnis di mana nantinya akan menghasilkan bisnis yang lebih baik dalam evaluasinya dan dapat mencapai tujuan perusahaan yang menjadi prioritas bersama meliputi pertumbuhan penjualan, pertumbuhan keuntungan, pertumbuhan aset, jumlah komplain terhadap produk dan layanan, kondisi cash flow, pertumbuhan karyawan, dan beberapa banyak yang masuk keluar. Apakah bisnis dan produk kita sudah memenuhi aspek legal dan pertumbuhan market baru dan sebagainya. Terima kasih. Itulah video dari kelompok kami, saya dan Siska, saya sendiri Siti Ramla, kemudian teman saya Siska Wulandari.